Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang sejarah bangsa Yahudi menguasai dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yahudi selama ini dikenal sebagai bangsa yang tersebar di muka bumi. Kaum itu bahkan dikaitkan dengan istilah diaspora yang berarti penyebaran. Saking masifnya penyebaran bangsa Yahudi, seolah-olah menguasai dunia karena terpencar di berbagai penjuru dunia. Suasana Rutland dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 2014 menyebutkan bahwa bangsa Yahudi memiliki 4 pusat diaspora atau penyebaran utama yang masing-masing berlangsung hingga berabad-abad. 4 pusat itu antara lain Babilonia, Spanyol, Eropa Timur, dan Amerika Serikat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam 3 pusat pertama, bangsa Yahudi bahkan memiliki sebuah julukan khusus untuk menggambarkan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Julukan pertama Yahudi, Misrachi, untuk orang Yahudi dunia Arab Muslim. Kemudian Sephardi untuk Yahudi di Spanyol pada abad pertengahan, dan Askenazi untuk Yahudi bagian Eropa Timur, khususnya bagian Jerman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bangsa Yahudi yang tersebar di 4 kawasan tersebut pada hakikatnya telah terpengaruh oleh mayoritas masyarakat setempat. Mereka mengalami akulturasi sekaligus integrasi selama hidup di sejumlah wilayah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, referensi ini saya ambil dari situs CNN Indonesia, di mana pada sejarah ini yang disebut dengan diaspora atau penyebaran pertama itu, diaspora pertama itu adalah di Babilonia. Diaspora atau penyebaran Yahudi di Babilonia dimulai sejak abad ke-586 sebelum Masehi. Saat itu kerajaan Yahudi ditaklukkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Para pemimpin dan bangsa Yahudi dijadikan tawanan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diperbudak dan dibawa ke Babilonia. Kendati demikian, pengasingan pertama ini tidak berlangsung lama. Sejak Raja Persia Cyrus menaklukkan Babilonia pada tahun sekitar 550 sebelum Masehi, ia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah air. Akan tetapi bangsa Yahudi menolak dan memilih tinggal secara sukarela di Babilonia. Pada 515 Masehi sebelum Masehi, Yahudi kemudian membangun bait kedua yang diresmikan sebagai periode persemakmuran kedua Yahudi. Pada masa itu, pusat diaspora atau penyebaran kedua Yahudi juga muncul di Alexandria, Mesir. Pada masa abad ke-1 sebelum Masehi, sekitar 40% penduduk Alexandria
merupakan orang Yahudi seperti yang dikutip di Britannica. Kemudian diaspora atau penyebaran di Spanyol. Orang Yahudi tercatat tinggal di Spanyol sejak masa Kekaisaran Romawi. Setelah dua pemberontakan besar pada abad pertama dan kedua Masehi, banyak budak Yahudi dibawa ke Roma. Namun, komunitas lokal Yahudi dengan tepat dan cepat membeli dan membebaskan mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, beberapa dari mereka yang dibebaskan ini pindah ke semenanjung Liberia. Sejarah orang Yahudi di Spanyol sendiri sebetulnya sejarah yang rumit, sebab penyebaran mereka bisa dibagi ke dalam 3 periode, yakni periode Visigot, periode keemasan Islam, dan periode Kristen. Bangsa Yahudi di periode Visigot hidup dengan damai, terutama pada abad kelima. Namun pada 586 Masehi, salah satu raja Visigot memeluk agama Katolik ke Roma dan memberikan bangsa Yahudi pilihan. Pilihannya seperti yakni pergi menerima agama Kristen atau mati. Menghadapi ultimatum ini, banyak bangsa Yahudi yang akhirnya beralih ke agama Kristen, sambil diam-diam tetap menjalankan Yudaisme atau agama mereka. Pada periode kejayaan Islam, Yahudi tak lagi ibadah secara sembunyi-sembunyi. Pada 711 Masehi, hubungan antara Yahudi dan Muslim di bawah dinasti Umayyah merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Periode Kristen juga merupakan saat-saat di mana hubungan Yahudi Kristen saling menguntungkan. Namun sejak akhir abad ke-14, situasi Yahudi memburuk di Spanyol. Terjadi kerusuhan di mana bangsa Yahudi dipaksa memeluk agama Kristen. Meski begitu, mereka tetap menjalankan Yudaisme, namun secara diam-diam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diaspora atau penyebaran di Eropa Timur. Pusat diaspora atau penyebaran ketiga muncul di Eropa Timur sejak abad ke-13 kala raja-raja Polandia mengundang orang-orang Yahudi dari wilayah Rhineland, Jerman, serta orang Jerman non-Yahudi untuk menetap di kerajaan. Namun kehadiran Yahudi di Eropa Timur dituding menyebabkan wabah mengerikan yang dikenal sebagai maut hitam. Meski begitu, raja-raja Polandia saat itu memberikan perlindungan khusus ke Yahudi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diaspora atau penyebaran di bagian Amerika Serikat. Pusat diaspora bangsa Yahudi di Amerika Serikat. Orang Yahudi juga menetap di Amerika Utara, yakni dari kalangan Yahudi Sephardi Belanda yang kabur dari persekusi koloni Portugis dan Spanyol di Amerika Serikat.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1830 sampai 1880, sekitar 300.000 orang Yahudi Jerman pergi ke Amerika Serikat usai Napoleon kalah dan revolusi gagal pada tahun 1830 dan 1848 di Eropa Barat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di sejarah penyebaran bangsa Yahudi di dunia ini ada akulturasi, di mana akulturasinya itu Hasia Rediner dalam jumlahnya yang dirilis pada 8 Desember tahun 2021 menuliskan bahwa orang Yahudi yang telah terdiaspora atau tersebar bukan cuma sekedar tinggal di wilayah barunya. Mereka membentuk jaringan dengan sesama Yahudi yang meninggalkan tempat asalnya. Setelah mereka membentuk jaringan, mereka sama-sama mempertahankan ritual keluarga, praktek liturgi, preferensi makanan, dan melabel diri sesuai dengan tempat tinggal mereka sebelumnya. Kendati demikian, setelah tinggal lama di wilayah baru, bangsa Yahudi secara bertahap mengadopsi bahasa, ritual, dan budaya di negara tujuan masing-masing tempat yang dia targetkan untuk menyebar atau diaspora. Beberapa bahkan mencemplungkan diri sepenuhnya dengan budaya non-Yahudi ketika tinggal di kawasan tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tentang sejarah singkat mengenai bangsa Yahudi menyebar di muka bumi hingga bisa menguasai atau kuasai dunia. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.